Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, dilindungi oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah. Saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 5 Kota Malang bagi adik-adikku kelas 7 yang baru masuk di tingkat SMP. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka dalam kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sholawat serta salam tetap kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini. Baik adik-adik, pada hari ini kegiatan kita adalah materi tentang sosialisasi penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 5 Kota Malang. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Ali Kodin, biasanya dipanggil Pak Alek. Nanti ketika masuk pelajaran, kalian akan ketemu saya di mata pelajaran PAI. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan PPK? Ada yang tahu? Biasanya di tingkat SD, pas ketika kalian di SD sudah diajarkan berkenaan dengan PPK. Ada yang tahu? Ya, benar. PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter. Biasanya PPK sering dikenal dengan 5 nilai pilar. Nah, 5 nilai pilar ini kira-kira apa ya? Pilar utama karakter itu yang pertama adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan juga integritas. Itu 5 itu adalah 5 pilar karakter yang biasanya kita sebut-sebut sebagai pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu untuk memperkuat karakter melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Nah, dalam gerakan pendidikan di sekolah, baik mulai dari TK sampai di SMA, ini mengarah pada pendidikan karakter yang menjunjung akhlakul karimah karakter-karakter siswa. Nah, ini didukung oleh siapa? Yaitu dilibatkan oleh publik dengan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dari beberapa elemen itu harus bekerjasama sehingga menciptakan pendidikan karakter yang baik. Karena pendidikan karakter tidak hanya di sekolah saja, namun itu bisa dilakukan di masyarakat ataupun keluarga. Nah, hal ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental GNRM yang sekarang digadang-gadang sebagai kebijakan di pemerintah Indonesia. Lalu, apakah pendidikan karakter itu penting? Sangat penting sekali. Yang pertama, alasannya adalah pembangunan SDM di Indonesia ini merupakan pondasi pembangunan bangsa, yang mana sekarang ini banyak sekali karakter-karakter bangsa yang menurun. Contohnya adanya koruptor, kemudian juga ada pencurian, penyelewengan, baik dari pergaulan bebas ataupun penyelewengan yang lainnya. Nah, inilah alasan mengapa di Indonesia harus ada perubahan, yaitu dengan menggunakan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua yaitu menuju generasi bangsa 2045. Ini generasinya adalah generasi emas. Nah, ini harus dibekali dengan apa? Yang pertama,
yaitu kualitas karakter, literasi dasar, kompetensi 4C, yang mana ini dari critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Kira-kira siapa sih generasi emas itu? Ya kalian semuanya yang sekarang duduk di SMP ini termasuk generasi emas. Yang ketiga adalah membekali siswa menghadapi kondisi degradasi moral, etika, dan budi pekerti. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya sekarang ini banyak sekali penyelewengan, baik jadi menjadi koruptor, terus ada pencurian, pembegalan, bullying, dan lain-lainnya. Ini termasuk degradasi. Maka dari itu, siswa sekarang dibekali dengan pendidikan karakter agar tidak terlahir lagi generasi-generasi yang sukanya mencuri, sukanya koruptor, sukanya pergaulan bebas, dan lain-lainnya. Sehingga sangat dibutuhkan sekali adanya pendidikan karakter. Itu. Selanjutnya, korelasi PPK atau penguatan pendidikan karakter dengan SMP atau SD. Nah, ini landasan dalam menyelenggarakan kegiatan budaya sekolah. Nah, korelasi ini sangat penting sekali adanya karena untuk mewujudkan atau menciptakan budaya sekolah. Nah, kalau pendidikan karakter tujuannya ini untuk mengarahkan pada pencapaian sekolah yang dilandasi dengan pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh. Ini kalau pendidikan karakter mengarah ke karakter atau watak ataupun akhlak-akhlaknya siswa. Sedangkan visi, misi, dan tujuan sekolah ini untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah. Jadi keduanya ini saling berkaitan. Yang satunya untuk peningkatan hasil pendidikan sekolah, yang satunya ini untuk pencapaian akhlak yang mulia atau karakter yang mulia. Sehingga keduanya ini harus saling berkaitan, saling berhubungan, sehingga akan menghasilkan budaya sekolah yang baik yang bisa mengarahkan siswanya menuju siswa yang unggul dalam ilmu dan unggul dalam karakter. Itulah korelasi dari PPK dan visi misi SMP 5. Lalu kira-kira apa saja sih nilai pendidikan karakter itu? Nah, nilai pendidikan karakter itu sangat banyak sekali. Ada 18 nilai karakter yang siap disisipkan dalam pembelajaran di sekolah. Namun dari 18 nilai karakter itu ada 5 pilar yang utama dalam pendidikan karakter. 5 nilai ini merupakan perwakilan dari nilai-nilai yang lainnya. Apa saja itu? Yang pertama, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, ini 5 ini harus menjadi tolak ukur dalam pengembangan kegiatan yang ada di sekolah, terutama di SMP Negeri 5 Malang. Seperti itu. Kita mengingat-ingat apa yang dinamakan dengan pendidikan karakter. Sekarang waktunya kita membahas tentang visi dari sekolah kita. Visi SMP Negeri 5 Malang yaitu unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan yang dilandasi dengan iman dan takwa. Nah, harapannya dari visi ini kalian nanti setelah lulus dari SMP 5 kalian memiliki bekal yang unggul
dalam ilmu pengetahuannya, unggul juga dalam teknologinya, unggul juga dalam berkarakter, dan juga unggul dalam berwawasan lingkungan. Nah, dari keunggulan-keunggulan itu pasti harus dilandasi dengan iman dan takwa, sehingga visi, misi dan tujuan sekolah di SMP 5 ini juga mengacu kereligiusan. Karena ketika seseorang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, teknologinya juga unggul, namun kalau tidak memiliki karakter, iman dan takwa yang tinggi, akan menjadi orang yang tidak berguna ataupun malah membuat orang lain sengsara. Contohnya koruptor. Koruptor itu kan juga dia pintar, namun dia memintari orang-orang di sekitarnya dengan mengambil sejumlah hak-hak milik orang lain yang bukan haknya. Setidaknya visi ini bisa kalian pahami dan dihafalkan, sehingga akan terpatri dalam diri kalian untuk selalu berjuang dan belajar terus-menerus agar tercapainya apa yang diinginkan oleh sekolah. Setelah kita mengetahui visi sekolah, kita juga harus mengetahui juga misi dari sekolah kita. Yang pertama, mengembangkan kompetensi lulusan yang berkualitas. Yang kedua, mengembangkan kurikulum sekolah dengan cara adaptasi atau adopsi. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang disebut juga PAIKEM untuk mengembangkan potensi serta peserta didik secara optimal. Yang keempat, meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran dan layanan pendidikan yang optimal. Yang keenam, menerapkan manajemen sekolah yang berbasis informasi dan teknologi. Yang ketujuh, mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan dengan memperdayakan semua potensi yang ada untuk mendukung pembelajaran secara optimal. Yang kedelapan, mengembangkan sistem penilaian yang mampu mengukur semua kompetensi siswa. Yang kesembilan, menciptakan lingkungan dan budaya sekolah yang kondusif. Yang kesepuluh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 10 misi ini mengarah pada visi sekolah tadi. Ya. Yang pertama, contohnya mengembangkan kompetensi lulusan yang berkualitas. Jadi visinya adalah kayak unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini misi dari sekolah, turunan dari visinya. Contohnya lagi, yang ke-10 itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini termasuk juga turunan dari visi sekolah, yaitu dengan dilandasi dengan iman dan takwa. Jadi harapannya setelah kalian menjadi siswa SMP 5 dan lulus, keimanan dan ketakwaan meningkat. Berikut ini adalah tujuan lembaga SMP 5. Ada 35 poin tujuan yang diinginkan oleh SMP 5. Nah, harapannya kalian nanti setelah lulus di SMP 5, kalian bisa mencapai tujuan-tujuan ini, sehingga akan meluluskan siswa yang unggul dalam ilmu pengetahuan, unggul dalam teknologi, unggul dalam berkarakter dan akhlak karimah, dan unggul dalam berwawasan lingkungan.
Dan tak lupa juga semuanya itu dilandasi dengan iman dan takwa yang tinggi. Kayak gitu. Setelah kalian mengetahui apa itu PPK, kemudian apa visi misi sekolah kita. Nah, inilah siklus penerapan dari PPK atau budaya sekolah yang ada di SMP 5. Yang pertama yang dilakukan adalah perumusan dan perencanaan yang dilakukan oleh para guru dan staf yang lainnya. Ini merumuskan 5 pilar PPK dan visi misi SMP 5 yang kemudian ini turun dalam program-program tentang budaya sekolah. Nah, kemudian setelah ada perumusan dan perencanaan, kemudian diterapkan. Nah, diterapkan dalam budaya sekolah yang diikuti oleh seluruh siswa SMP 5. Mungkin nanti budaya sekolah yang berupa religius ataupun nasionalis, mandiri, integritas, semuanya harus diikuti oleh siswa-siswi SMP 5. Karena ini bertujuan untuk mencapai visi yang diinginkan oleh SMP 5, yang visi misi tadi. Lalu, apa saja budaya sekolah yang ada di SMP 5? Nah, inilah budaya sekolah yang di SMP 5 yang merupakan hasil dari perencanaan dan perumusan dari 5 PPK dan visi misi sekolah. Yang pertama, budaya sekolah dalam segi religius itu ada 10, yaitu imtak pagi, sholat duhur, sholat asar, mengaji, sholat Jumat, keputrian, khotmil Quran, PHBI, Bina Kristiani, Bina Hindu. Itu dari religius. Yang kemudian untuk bidang nasionalis ada 5, yaitu upacara, baik upacara hari Senin ataupun upacara memperingati Hari Besar Nasional. Terus yang kedua adalah PHBN, memperingati Sumpah Pemuda ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menyanyi lagu wajib Indonesia Raya. Yang keempat, ekstrakurikuler yang mengarah pada nasionalis. Kemudian yang kelima adalah literasi. Selanjutnya dalam bidang mandiri, bidang karakter mandiri itu yang pertama adalah tugas belajar, kedua ekstrakurikuler, dan yang ketiga kokurikuler. Selanjutnya budaya sekolah yang mengandung karakter gotong royong. Yang pertama Jumat bersih, kedua piket harian, ketiga donasi atau bakti sosial, yang keempat klub baca. Kemudian budaya sekolah yang mengandung integritas, itu yang pertama pembinaan wali kelas, yang kedua adalah berbudi luhur. Dari beberapa budaya sekolah yang ada, ini ada yang bersifat budaya sekolah harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan ada yang tahunan. Nah, ini bertujuan untuk membiasakan siswa-siswi memiliki karakter-karakter sesuai dengan budaya sekolah yang diikutinya. Oke, saya tunjukkan kegiatan yang mengandung karakter religius. Ini imtak pagi, bina Kristen, dan lain-lainnya ini termasuk religius. Terlihat dalam layar kalian. Ini yang kiri itu adalah kegiatan khotmil Quran. Kemudian yang tengah atas itu kegiatan bina Kristen. Kemudian sampingnya lagi kegiatan bina Hindu. Dan yang bawah itu kegiatan PHBI. Nah, dari beberapa kegiatan-kegiatan yang mengandung
karakter religius ini diharapkan siswa nanti bisa memiliki kereligiusan spiritualitas yang tinggi, imannya kuat, kemudian ketakwaannya juga meningkat. Selanjutnya, kegiatan budaya sekolah yang mengandung karakter nasionalis itu ada upacara, PABN, menyanyi lagu wajib, literasi, PBB. Dari beberapa kegiatan yang mengandung karakter nasionalis, diharapkan siswa nanti menjadi warga negara yang cinta dengan Indonesia, cinta dengan tanah air. Kalau seumpama ada warga negara Indonesia yang tidak cinta dengan tanah air, itu perlu ditanyakan, apakah dia benar-benar menjadi warga negara Indonesia. Karena agar Indonesia menjadi makmur, damai, kuncinya adalah mencintai Indonesia itu sendiri. Karena dengan Indonesia kita disatukan mulai dari suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang beraneka ragam itu disatukan dalam negara Indonesia. Tampak pada layar itu adalah beberapa contoh-contoh kegiatan yang mengandung karakter nasionalis. Yaitu contohnya itu di layar bisa dilihat, itu ada kunjungan di candi-candi, kemudian upacara bendera hari Senin, ekstrakurikuler, terus juga PBB, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lainnya yang belum bisa dimasukkan di slide ini. Selanjutnya, kegiatan budaya sekolah yang mengandung karakter mandiri. Itu contohnya tugas di kelas, KBM, tugas di rumah, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Nah, harapannya kalian dalam kegiatan ini kalian nanti bisa mandiri, secara mandiri mengurusi dirinya pribadi, bisa mengerjakan tugas dengan mandiri, tidak selalu mencontek, dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan secara langsung tanpa disuruh. Berikutnya, kegiatan yang mengandung karakter gotong royong itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah Jumat bersih, kedua piket harian, ketiga adalah KBM, keempat adalah donasi atau bakti sosial, dan yang kelima adalah klub baca. Nah, dalam kegiatan-kegiatan ini harapannya kalian nanti bisa membantu temannya, ringan tangan. Dalam hal ini kalian membantu dalam hal kebaikan. Contohnya ketika ada teman kalian yang tidak bisa mengerjakan tugas, maka diajari, dibimbing temannya agar juga bisa mengerjakan tugasnya. Selain itu juga ada seperti contohnya Jumat bersih dan piket harian. Nah, itu membiasakan untuk saling gotong royong, bekerjasama dalam melaksanakan kebersihan. Biasanya kalau nanti kalian sudah lulus dan di masyarakat pasti ada yang namanya kerja bakti. Nah, dalam kegiatan Jumat bersih itu dibiasakan agar nanti kalian ketika di masyarakat tidak kaget dan bisa mengikuti budaya-budaya yang ada di desanya, kerja bakti, bakti sosial, dan lain-lainnya. Berikutnya yaitu kegiatan yang mengandung integritas. Nah, integritas di sini adalah puncaknya dari puncak nilai-nilai. Jadi dari beberapa nilai-nilai itu puncaknya adalah integritas, yang mana dalam integritas ini
dia yang memiliki karakter ini memiliki religius yang tinggi, kemandirian juga yang tinggi, kerjasama juga bagus, dan beberapa hal yang lainnya berkenaan dengan karakter-karakter yang baik. Itu contohnya dalam pembiasaan di sekolah ini adalah pembiasaan 5S, kemudian kantin kejujuran, peningkatan lulusan yang memiliki akademik yang tinggi. Nah, jadi dalam nilai karakter integritas inilah seseorang bisa dilihat betapa baiknya karakter seseorang. Ada beberapa hal yang mudah dilupakan, tapi mudah juga dilakukan. Kira-kira itu apa kira-kira? Oh ya, satu, yaitu 5S. Ada yang tahu kepanjangan dari 5S itu apa? Ada yang tahu? Oke, 5S itu yang pertama salam, yang kedua senyum, yang ketiga sapa, yang keempat salim, dan yang kelima adalah santun. Jadi karakter ini memang sangat perlu dilakukan, namun sering sekali untuk dilupakan oleh kebanyakan orang. Ketika kalian bertemu dengan orang yang lebih tua, mungkin juga sesama ataupun dengan gurunya, lakukanlah 5S. Jadi berikanlah salam, kemudian tersenyumlah, kemudian sapalah mereka, dan juga bersalaman dan santun dalam berbicara, bertingkah laku, tidak melecehkan lawan bicaranya. Itu yang sering kita lupakan. Ada lagi selain 5S, yaitu berbusana. Nah, ini penting sekali. Berpakaianlah yang sopan, ya. Gunakan seragam secara sopan dan sesuai dengan aturan sekolah. Hal ini mudah sekali untuk dilakukan, namun sering sekali untuk dilupakan, yaitu aturan seragam sekolah. Itu yang pertama, memakai seragam sesuai harinya, kecuali dalam keadaan tertentu. Yang kedua, ketika masuk gerbang pintu sekolah, harus melepas jaketnya ataupun baju yang lainnya yang bisa menutupi seragam. Yang ketiga, seragam yang boleh dikeluarkan adalah baju khas atau kotak-kotak merah. Selain itu harus dimasukkan, berarti seragam putih, biru, dan pramuka harus dimasukkan. Kalian sudah diberi kesempatan untuk mengeluarkan bajunya pada baju khas. Jadi jangan sampai di baju-baju yang lainnya dikeluarkan. Yang keempat, tidak menyalahgunakan seragam untuk hal-hal yang mengarah pada hal negatif. Contohnya ini, pada tahun lalu ada siswi yang memakai baju seragam, kemudian berjoget-joget di depan kamera, kemudian diupload. Nah, hal seperti inilah yang termasuk menyalahgunakan seragam. Jangan sampai ini terulangi lagi. Yang kelima, memakai seragam dengan rapi. Jadi, kalau memakai kerudung, ya pakailah kerudung yang bagus, kemudian pakai bajunya yang bagus, disetrika, kemudian bed kelas, bed sekolah juga dipasang. Terus yang keenam adalah sepatu harus hitam dan kaos kaki sesuai seragam yang dikenakan. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu memakai baju putih biru dan baju khas, itu harus memakai kaos kaki putih. Sedangkan baju pramuka memakai kaos kaki hitam. Selanjutnya yaitu bertutur kata dengan baik. Nah, ini bertutur kata baik langsung atau tidak langsung
itu harus dengan baik. Jangan sampai bisa mengecewakan atau menyakiti hati yang diajak bicara, baik langsung maupun tidak langsung. Bertutur kata yang baik itu bagaimana? Itu yang pertama, lemah lembut dalam berbicara tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang yang diajak bicara. Kemudian yang kedua, bila bertutur kata secara tidak langsung, mungkin menggunakan SMS atau WhatsApp, kalian salam dulu, kemudian kenalkan diri, baru ajukan maksud dan tujuannya. Seperti kalian lihat di layar, bahwasanya di gambar yang kiri itu lebih sopan seperti ini, karena dia sudah memberikan salam, kemudian menyampaikan namanya siapa, dari mana, dan kemudian dia mengajukan maksud dan tujuannya. Berbeda dengan yang kanan itu kurang sopan, karena tidak ada salam, tahu-tahu langsung tertulis Pak SV, kemudian maaf Pak salah ketik, hanya itu aja. Nah, ini perlu dirubah agar bertutur katanya lebih baik. Yang ketiga, tidak berkata kotor baik kepada sesama atau umur di atasnya. Jangan sampai berkata-kata yang tidak baik bisa menyinggung perasaan orang lain. Itu. Terus yang keempat, tidak melakukan perundungan atau bullying. Nah, ini memanggil temannya dengan cara memanggil nama orang tuanya pun juga termasuk perundungan atau pembulian. Maka dari itu jangan sampai itu terjadi. Selanjutnya, tingkah laku yang baik. Yang pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Masuknya di SMP 5 itu 06.30 dan pulangnya juga sore, yaitu 15.30. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas secara mandiri, jangan sampai menyontek. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan tertib. Jangan sampai ketika pelajaran kalian menghilang tanpa izin. Terus yang keempat, berlaku dari hati, bukan sesuka hati. Jadi seseorang biasanya belum tentu menyukai apa yang kalian lakukan, sehingga ketika kalian melakukan itu, berbuatlah yang baik, jangan sampai menyakiti teman kita. Nah, ini dari berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah saya bacakan tadi, saya terangkan mulai dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, pasti harus dilaksanakan oleh seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 5 Malang, baik itu kelas 1, 2, ataupun kelas 3. Untuk mengontrolnya, maka ada tindak lanjut. Nah, jika ada yang menyeleweng, maka akan diberi peringatan. Jika masih menyeleweng lagi, maka akan ditulis di lembaran jurnal. Kalau masih lagi menyeleweng lagi, maka akan dikoordinasikan dengan orang tua dan wali kelas. Maunya apa dan inginnya bagaimana. Baik, itu ya tentang PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter yang ada di SMP Negeri 5 Malang. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan nanti bisa dipraktekkan selama menjadi siswa SMP Negeri 5 Malang. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.